baik itu dari pihak korban dan keluarga maupun daripada masyarakat awam pada khususnya, di mana orang yang sudah terdakwa ya dalam kaitan kasus meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang, dari awal kasus tersebut sudah menyita perhatian publik juga karena viralnya. Harus mentaati putusan dari majelis hakim, walaupun putusan tersebut saya rasa dan mungkin juga banyak orang yang merasakan ada rasa ketidakadilan, baik itu dari pihak korban dan keluarga maupun daripada masyarakat awam pada khususnya, di mana orang yang sudah terdakwa ya dalam kaitan kasus meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang, dari awal kasus tersebut sudah menyita perhatian publik juga karena viralnya. Namun demikian, pada saat jalannya proses peradilan sampai dengan adanya putusan, kami merasa majelis hakim ya tidak atau bisa dikatakan kurang memperhatikan rasa keadilan untuk masyarakat dengan tidak ya mengikuti hati nurani. Kenapa saya katakan demikian? Yaitu tadi jelas-jelas apa mungkin yang disajikan dirangkum oleh pihak jaksa penuntut umum berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki sudah sangat teliti dan cermat, sehingga pelaku dapat diseret ke meja hijau. Namun demikian, atas dasar pertimbangan majelis hakim itu diputus bebas. Jujur saya sebagai praktisi hukum kecewa atas putusan tersebut. Namun demikian, ini bukan akhir dari segalanya. Ada upaya-upaya hukum yang bisa dan dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum ke langkah berikutnya. Gitu. Artinya mungkin dari abang sendiri nih akhirnya merasa kecewa dengan putusan hakim, itu mungkin salah satu alasannya apa tuh, Bang? Ya itu tadi. Pembuktian yang sudah ada tapi akhirnya saya sederhana aja sih. Memang saya praktisi hukum, tapi di hukum itu ada yang namanya logika hukum, ada yang namanya juga hati nurani. Ya, coba sekarang bisa dibayangkan nggak bagaimana rasanya menjadi keluarga korban. Ya, kita nggak usah bicara masyarakat deh. Bagaimana rasanya keluarga korban yang sudah kehilangan orang yang dia sayangi, ya. Namun demikian putusan ya dari pengadilan atau dari majelis hakim yang diharapkan bisa mewakili ya paling tidak, walaupun tidak bisa mengembalikan orang yang mereka sayangi kembali hidup kembalilah gitu kan, tapi paling tidak bisa mewakili rasa keadilan. Nah, tapi dengan adanya putusan bebas ini ya kita bisa bayangkan lah bagaimana rasanya keluarga korban. Sehingga saya juga ikut prihatin ya. Namun demikian saya katakan sekali lagi bahwa ini bukan akhir dari segalanya, masih dapat melakukan upaya-upaya hukum. Artinya upaya hukum yang sekarang sedang diperjuangkan sama pihak korban ini ke MK kan, Bang? Kasasi ya. Oh, kasasi ya. Ya, itu tentunya tugasnya dari para jaksa penuntut umum. Gitu ya. Yang dimana kan memang mereka itu membuat dakwaan tentunya berdasarkan alat-alat bukti yang mereka punya. Apakah ada yang kurang ya, apa ada yang tidak bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan. Namun demikian yang dapat dipastikan bahwa jaksa penuntut umum itu bekerja untuk kepentingan korban atau orang yang merasa dirugikan. Gitu loh. Oke. Nah, Bang, akhirnya kan dari rangkaian peristiwa ini kan masyarakat dan korban ini meminta agar ayah dari Ronald Tanur ini dinonaktifkan dari DPR, dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai seorang DPR.
dan akhirnya muncul hashtag bahwa no viral, uh, no viral, No justice. no justice. Gini. Tanggapan abang seperti apa? Tanggapan saya ya, tentunya negara kita negara hukum, bukan negara viral. Tolong dipahami, dimengerti oleh masyarakat bahwa apa yang diperbuat oleh seseorang itu, ya, apalagi tidak ada kaitannya, tidak ada istilahnya orang tuanya menyuruh melakukan perbuatan tersebut, itu seyogyanya tidak dapat dikait-kaitkan. Ya, makanya saya agak kurang setuju ketika segala sesuatu persoalan menjadi viral yang tidak ada kaitan atau perhubungan hukumnya jadi kebawa-bawa dan bahkan juga bisa ikut menjadi korban. Ya, bicara tadi masyarakat mendesak orang tuanya harus dinonaktifkan. Pertanyaan saya, kaitannya apa? Apakah ayah atau keluarga dari si pelaku ini menyuruh? Apa buktinya? Gitu loh. Jadi kita nggak boleh gitu loh, nggak boleh kembali ke zaman dulu, zaman barbar yang kita bisa nggak suka sama orang, nggak suka sama satu keluarga, terus kita langsung menunjuk, oh keluarga itu semua brengsek, keluarga itu semua maling, keluarga itu semua pembunuh, penjahat. Nggak bisa begitu. Kita negara hukum, tidak bisa, tidak boleh dikontrol oleh viralnya sesuatu persoalan gitu. Oke. Itu menurut pendapat saya selaku orang hukum. Kalau bicara hukum, negara kita negara hukum, bukan negara viral. Terkait dengan beberapa statement yang akhirnya digulirkan oleh beberapa anggota DPR juga nih, terkait dengan pencegahan Ronald Tanur untuk keluar negeri nih, tanggapan abang seperti apa? Oh iya, kalau itu tentunya kan ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tentunya mungkin karena akan adanya kembali upaya hukum seperti kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ya otomatis hal tersebut buat saya sih lumrah. Ya, memang ya supaya tidak bisa kabur lah, bahasa gampangnya kan begitu. Sampai selesai Ya sampai tentunya inkrah dari satu putusan tersebut gitu. Oke. Nah, Bang, mungkin terakhir nih, pesan apa sih yang mungkin akhirnya Bang Sunan bisa kasih buat masyarakat terkait dengan kasus ini? Ya, nomor satu, saya ikut prihatin atas adanya putusan ini karena mungkin saja terutama dari pihak keluarga korban merasa mendapatkan sesuatu putusan yang tidak adil, karena orang yang diduga yang melakukan satu perbuatan sehingga menghilangkan nyawa keluarga mereka itu diputus bebas, ya. Dan untuk masyarakat khususnya saya juga terus berterima kasih dan menghimbau untuk mengawal terus kasus-kasus yang memang pantas untuk dikawal. Namun demikian ingat ya, jangan kita juga membabi buta menghakimi seseorang tanpa ada dasar atau putusan hukum. Seperti tadi saya bilang, kalau bapaknya dikaitkan, harus dinonaktifkan atau harus diusut ini, itu atas dasar apa gitu loh. Ya. Saya di sini mencoba memberikan edukasi pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat, bukan membela. Saya nggak kenal kok. Bahkan dari awal kejadian ini saya juga ikut bersuara di sosial media bahwa supaya orang ini ya mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan hukum, supaya dihukum dan kalau adil, ya? Kalau memang dia melakukan sesuatu perbuatan pelanggaran pidana, ya memang harus dihukum gitu loh ya. Bang, mau update perkembangan Bang Ferry yang sekolah pengacara ya sama Bang Sunan, mungkin boleh nggak minta tanggapannya mungkin sekarang Bang Ferry, mungkin dia akan jadi pengacara kah atau akan tetap Ferry Irawan akan tetap menjadi di entertain kah, seperti apa? Karena kan terakhir beritanya kan Bang Sunan ya menyekolahkan Bang Ferry untuk jadi praktisi hukum atau pengacara, Bang? Sama ya? Sama Ya sih, praktisi hukum keluar sih. dari jadi sarjana hukum tentunya
ikut lagi apa namanya pembekalan, baru bisa jadi pengacara kan. Oke, Bang mungkin boleh ya dari awal mungkin akhirnya dia bisa terjun ke dunia hukum atau itu seperti apa, mungkin Abang boleh menjelaskan itu. Oke, Oke, Bang Sunan mungkin kita semua update nih sedikit soal kabar berita kemarin akhirnya Bang Ferry Irawan bergabung dengan Bang Sunan dan katanya ingin fokus di dunia hukum, itu mungkin seperti apa Bang? Perjalanan ceritanya. Iya, yang pasti kawan kita ya, Ferry Irawan itu dia sudah apa namanya merasakan atau mengalami langsung dari satu peristiwa hukum yang dia alami gitu ya. Di situ dia sampaikan kemarin saya banyak belajar Bang, hukum itu seperti apa, sehingga saya ingin menjadi bagian dari apa namanya salah satu orang hukum yang mengerti hukum. Oke, saya bilang, terus maksudnya gimana? Ya kalau saya ada kesempatan bisa sekolah hukum, saya mau Bang gitu kan. Nah, oke, saya bilang, kalau memang namanya orang mau belajar tuh kan nggak kenal waktu ya. Oke Mas, kalau memang Mas Ferry mau menimba ilmu hukum, saya bisa merekomendasikan, saya bilang. Dan saya mungkin bisa apa namanya mintalah supaya Mas Ferry bisa jadi mahasiswa di fakultas sekolah hukum tersebut. Keinginan itu artinya datang sendiri. Datang sendiri, datang Mas Ferry, sendiri. Ya, datang sendiri. Nah, sehingga selama dia menjalani apa namanya proses menimba ilmu hukumnya, ya dia juga ikut praktek di lapangan sebagai asisten saya kemarin. Ada beberapa kasus yang kami tangani bersama, dia belajar dari situ langsung kan, bagaimana menyikapi satu persoalan, satu kasus, bagaimana ilmu teknik bernegosiasi dengan pihak-pihak lawan seperti itu. Mungkin sebagai orang juga nih yang dekat dengan Bang Sunan nih, Mas Ferry yang dekat sama Bang Sunan. Apakah mungkin pernah Mas Ferry bicara bahwa memang karena sudah tidak mau di dunia entertain lagi dan akhirnya mau belajar? Oh enggak. Justru saat ini saya melihat Mas Ferry sudah kembali kok, sudah bangkit kembali dari keterpurukannya kemarin ya. Setelah menjalani hukumannya, dia sudah kembali lagi. Ya saya lihat ya sudah beraktivitas seperti sebelumnya lah ya, sudah mendapatkan pekerjaan gitu ya, project-project, tentunya masih di dunia entertain. Masih kok. Akhirnya dia memutuskan untuk coba berkonsultasi dengan Bang Sunan ini karena memang kedekatan yang memang selama permasalahan dia itu selalu dari PH-nya Bang Sunan yang menangani, atau seperti apa Bang? Kedekatan seperti apa nih Bang Sunan dan Bang Ferry ini? Iya, yang pasti saya kan juga menilai melihat seseorang ya. Teman boleh dekat, boleh banyak, tapi kita kan harus memperhatikan melihat apa sih yang dia inginkan gitu loh dalam hidup ini, untuk kedepannya mau jadi apa, seperti apa. Nah, Ferry salah satunya ya dia bilang, gue bener-bener ini deh katanya, hukum itu ternyata bisa begini bisa begitu ya gitu. Sehingga dia kayak kemarin dia antusias sekali untuk membantu orang-orang yang dianggap terzolimi dalam persoalan hukum gitu loh. Ya. Jadi artinya karena memang dia dapat pengalaman yang segitu banyak, akhirnya mungkin memutuskan dia untuk juga belajar hukum ya, seperti itu ya Bang? Ya, kurang lebih gitu. Terlepas dari akhirnya dia ingin belajar hukum juga kan, maksudnya Bang Sunan ini kan sering sekali nih mengawal kasus-kasusnya Bang Ferry ini. Mungkin salah satunya mungkin PH dari Bang Sunan sendiri yang kemarin mengawal kasus perceraiannya Bang Ferry. Yeah. Nah, itu kan kabar terbaru yang kita dapatkan bahwa memang putusan cerainya sudah ada, tapi sepertinya itu gugur demi hukum karena disinyalir bahwa tidak melakukan ikrar talak, ikrar cerai. Itu seperti apa Bang? Mungkin bisa Abang jelaskan itu kalau dari segi hukum itu seperti apa? Ya, jadi kemarin memang ada ini ya, ada satu persoalan yang saya tidak bisa ikut campur karena buat saya itu mungkin lebih ke pribadinya Mas Ferry dan Mbak Vena. Ya, yang dimana putusannya sudah ada, tapi belum dijalankan karena satu dan lain hal.
Nah itu yang saya tidak bisa masuk ke ranah situ, sehingga ya saya serahkan lagi kembali kepada Mas Ferry-nya sebagai orang yang menjalani semua itu gitu. Nah tugas kami sebagai kuasa hukum sudah mengawal proses perceraian sampai putusan, dan kami juga selaku kuasa hukum kemarin sudah mengklarifikasi terkait pemberitaan yang negatif. Kayak Mas Ferry dibilang laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang suka minta-minta sama istri. Itu kemarin kami buktikan tentunya secara rekam jejak perbankan, di mana Mas Ferry punya pekerjaan, ya, mendapatkan hasil masuk, dari situ dia transfer ke istrinya. Bahkan dari sebelum mereka menikah, Mas Ferry bisa membuktikan bahwa uang dari hasil kerjanya Mas Ferry itu dikirim ke rekeningnya Mbak Vena gitu. Artinya tugas kami juga sudah meluruskan, mengklarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan baik itu dari kuasa hukum Mbak Vena maupun dari masyarakat, ya, yang menghujat, kami sudah klarifikasi gitu. Artinya soal nafkah itu sebenarnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Bang Sunan, mungkin kita ingin lebih pertegas lagi. Jadi kalau misalnya kalau dilihat dari kacamata hukum, artinya ketika kedua belah pihak ini tidak melakukan atau dari Mas Ferry sendiri kemarin tidak sempat melakukan ikrar cerai, ikrar talak, artinya perceraian mereka itu kemarin bisa dikatakan gugur demi hukum. Tentunya itu kan ada batas waktunya. Ada batas waktunya yang dimana kembali lagi saya katakan itu ranah pribadi yang saya juga tidak bisa masuk ke situ. Tapi kalau batas waktunya itu, kalau misalnya dari segi hukum itu dikasih batas waktunya itu berapa bulan? Karena kan ini udah setahun kan berjalan kan Bang, kalau kita telisik lagi soal perceraiannya Mas Ferry dan Mbak Vena ini. Nah itu harusnya teman-teman tanyanya ke Ferry. Oke. Apa sih, ada apa sih, bagaimana sih, kan gitu. Tapi kalau dari segi hukum artinya memang ya ada batas waktunya, ada batas yang waktunya. dapat menggugurkan putusan tersebut gitu. Oke. Dan kalau misalnya sudah melewati batas waktunya itu artinya gugur, dan kalau mau dibilang secara hukum masih sah menjadi suami istri atau seperti apa Bang? Ya kalau pada Kalau saat segi hukum kalau bisa. pada saat batas waktu yang tentukan itu tidak ada satu kepastian dari pihak yang baik tergugat maupun penggugat, ya tentunya ya otomatis gugur gitu. Ini yang makanya saya sendiri juga gimana ya, sebagai kawan juga sebagai penasihat hukum, ya saya nggak bisa, karena itu bukan ranah kami gitu loh. Ranahnya antara mereka sebagai pasangan. Nah Bang, apakah belum bisa untuk melakukan ikrar talak itu karena terkait dengan nafkah idah dan nafkah muta yang pernah dimintai oleh Mbak Vena, atau seperti apa yang akhirnya belum bisa ditunaikan, atau seperti apa tuh Bang? Kayaknya saya nggak berkapasitas untuk jawab itu, ya, karena saya pribadi pun sudah pernah menanyakan sama Ferry langsung gitu loh. Dan itu juga memang belum. Silahkan ditanyakan sama Ferry-nya. Sama Bang Ferry kepada ya kuasa hukumnya dan gitu. atau Bang Sunan langsung seperti itu. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya tanya langsung. Oke. Nah Mas, Bang Sunan, mungkin sebagai closing statement nih dari rangkaian permasalahannya Mas Ferry yang akhirnya juga sampai sekarang belum melakukan ikrar, mungkin pesan atau pesan seperti apa sih yang akhirnya bisa disimpulkan dari permasalahan ini oleh Bang Sunan sendiri? Itu tadi, kalau saya sebenarnya dari awal kan pernah menghimbau. Saya ini salah satu yang melihat bagaimana perjalanan mereka, saling mencintanya mereka, kasarnya kan. Bagaimana Ferry membuat satu surprise party, kejutan ulang tahun Vena. Saya dihubungin untuk begini begitu begini itu loh ya. Terus ada satu peristiwa seperti ini, keributan ya. Saya kan sempat menghimbau di awal.
lebih baik gitu kan, harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak perlu tuh ada yang namanya harus masuk dalam proses hukum, tidak perlu ada yang jadi seperti kayak orang bermusuhan gitu ya. Dari awal saya udah katakan, seharusnya mencontoh daripada pasangan-pasangan yang ya lebih muda tapi bisa menyelesaikan internal konflik rumah tangganya tanpa harus melibatkan hukum, ya selesai dengan baik, kembali berjalan gitu loh bersama. Nah ini yang saya tidak bisa masuk ke ranah itu. Mungkin sebagai sahabat dekatnya Mas Ferry juga, ada nggak kemungkinan untuk Mas Ferry dan Mbak Vena ini untuk rujuk kembali kah? Saya juga nggak bisa komentar karena itu kan bicaranya masalah perasaan ya. Dan kalau kasih atau cinta itu kan nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Katakan Mas Ferry-nya masih cinta banget sama Mbak Vena, kalau Mbak Vena-nya sudah tidak cinta, tidak sayang kan juga nggak bisa gitu loh. Makanya saya untuk hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau hubungan mereka, kami nggak mau ikut campur. Dapat dipastikan kami nggak mau ikut campur. Oke Bang, mungkin ini yang terakhir nih, bahwa kan setelah putusan cerai itu dan sampai saat ini belum melakukan ikrar, kan banyak berita nih soal akhirnya mungkin Mas Ferry dengan sudah ada pasangan lain atau melakukan nikah siri. Nggak ada, setahu saya nggak ada. Kalau itu kebetulan dia terbuka sama saya. Kalau urusan dia dekat sama siapa gitu nggak ada. Itu semua hanya kayak seperti profesinya harus memang mungkin endorse bareng, ada kerjaan bareng. Ya Ferry itu orangnya kan friendly ya. Saya lihat sama siapa aja dekat, mau sama laki sama perempuan. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan atau menuduh, wah Ferry ini lagi sama dia, nggak bisa. Saya aja teman dekatnya nggak bisa, gitu loh. Cuman sepengetahuan saya itu semua berkaitan dengan pekerjaan. Nah itu aja. Oke, ya.